menunggu teman-teman Sobat K3 semuanya. Jadi tema webinar seri 16 di volume 2 pada pagi hari ini adalah mengetahui perkembangan K3 terkini dari Kongres K3 di dunia. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mungkin saya akan membacakan safety health briefing selama acara webinar ini dimulai. Yang pertama, pastikan Anda mengetahui koneksi internet yang stabil selama acara berlangsung. Kemudian, pastikan tempatnya nyaman, tidak bising atau tidak mengganggu konsentrasi. Kemudian, duduknya juga nyaman. Dan nanti kalau sudah 30 sampai 45 menit mengikuti eh, kegiatan ini, boleh melakukan peregangan ringan ya. Kemudian, selama sesi berlangsung, em, mohon untuk mematikan mikrofon. Nah, untuk kamera sendiri opsional ya boleh dinyalakan, tapi disarankan untuk eh, menyalakan kamera saat nanti mungkin bertanya ya. Kemudian, jika ada pertanyaan nanti boleh raise hand ya di sesi tanya jawab atau mengirimkan di kolom chat. Kemudian, yang selanjutnya, Pak Agung izinkan saya untuk membacakan ya data diri Pak Agung. Mungkin Sobat K3 semua sudah kenal sekali ya dengan Pak Agung, Pak, karena sangat aktif di media sosial. Nah, eh, Pak Agung Supriyadi, SKM MKKK, nah beliau untuk saat ini bekerja sebagai corporate HSE Head di Daria Varia. Kemudian untuk background pendidikan yaitu menyelesaikan S2-nya di S2 K3 Universitas Indonesia, kemudian menyelesaikan S1-nya di K3 di Universitas Indonesia juga ya. Eh, sudah mempunyai pengalaman bekerja sebagai HSE selama lebih dari 10 tahun. Kemudian beliau ini kalau Sobat K3 sering searching tentang K3 mungkin sudah tahu ya kalau owner dari k3ku.com. Kemudian selain sebagai manajer di Daria Varia, beliau juga aktif sekali ya sebagai dosen. Kemudian ada penulis, YouTuber juga, dan speaker mungkin di dalam beberapa kegiatan. Nah, dan ini satu prestasi juga buat Pak Agung ya, mungkin prestasinya masih banyak. Nah, Pak Agung adalah 100 tokoh K3 nasional di versinya WSO. Nah, mungkin nanti masih banyak ya prestasi-prestasi Pak Agung, nanti bisa ngobrol sendiri dengan Pak Agung. Sepertinya Sobat K3 sudah tidak sabar untuk menantikan Pak Agung menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali karena memang materinya apa pengalaman yang akan disampaikan pada hari ini tidak ya mungkin tidak mudah ya Pak Agung dari proses seleksinya. Jaraknya juga sangat jauh sekali di Sydney, Australia ya Pak Agung ya. Ya Iya, betul Bu. untuk ya untuk mempersingkat waktu, waktu dan layar saya persilahkan Pak Agung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Afif, Bu Rini, selaku penyelenggara Safety and Health Talk. Yang saya hormati juga para peserta Safety and Health Talk ini ya, sesi keberapa Bu Rini? 16 ya? Ini volume kedua sesi ke-16. Ya, walaupun pada sesi 16. Terima kasih atas kehadirannya dalam sesi ini. Mungkin dari saya aja Bu, ini sudah bisa untuk sharing. Oke, baik. Ya, Pak. Sudah saya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya rekan-rekan Bapak Ibu semua. Untuk tema yang dibawa kali ini mungkin agak sedikit unik ya. Kalau tema-tema yang lain yang dibawa sebelumnya
kebanyakan terkait dengan materi-materi K3 yang memang menjadi kurikulum-kurikulum dalam pendidikan K3. Nah, untuk materi Sabtian Hall Talk sesi kali ini lebih ke penyampaian informasi terkait dengan penyelenggaraan Kongres K3 terakhir yang ada di Sydney. Nah, Kongres K3 ini merupakan Kongres K3 dunia dan di situ ada banyak inovasi-inovasi, banyak penelitian yang eh, saya sayang gitu kalau cuman saya doang yang mendapatkan. Saya sih inginnya dari Bapak Ibu rekan-rekan semua mengetahui juga perkembangan K3 terkini di seluruh dunia itu kira-kira seperti apa. Saya mulai aja, mudah-mudahan share screen-nya bisa terlihat ya di laptop, di handphone atau di gawai lain dari Bapak Ibu semua. Jadi ini judulnya adalah terkait dengan 23rd Congress on Safety and Health di Sydney. Ada tiga hal yang menjadi tujuan pembelajaran dalam Safety and Health Talk kali ini, yaitu yang pertama terkait dengan pengenalan Congress on Safety and Health, kemudian pembelajaran-pembelajaran kunci, kemudian juga ada pembelajaran-pembelajaran yang lain. Kira-kira waktunya 1 jam ya, Bu Rini ya. Insya Allah semoga bisa saya sampaikan dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke, yang pertama terkait dengan Congress on Safety and Health. Jadi Bapak Ibu semua terkait dengan Congress on Safety and Health ini sebenarnya salah satu kongres yang paling tua ya. Mungkin bisa dibilang paling tua dalam sisi K3 ya, dalam bidang K3. Karena pertama kali Kongres Safety and Health ini diselenggarakan di tahun 1955. Dan no wonder ya, tidak heran apabila di awal-awal itu saya sudah menyebutkan bahwasannya ini adalah Kongres ke-23 gitu. Jadi kalau tahun 2024 itu sudah Kongres ke-23, maka bisa dibayangkan ya Kongres pertama itu tahun berapa gitu kan. Itu pasti sudah lama sekali dan itu Kongres pertama seperti yang saya bilang itu di tahun 1955 di Roma. Dan dia itu diselenggarakan hanya per 3 tahun sekali. Jadi dia tidak diselenggarakan setiap tahun. Dia itu lompat-lompat itu diselenggarakan setelah Perang Dunia Kedua ya waktu itu ya dan rutin dari tahun 1955 bahkan kemarin ketika ada COVID itu juga diselenggarakan namun diselenggarakannya secara online. Kemudian dia dihadiri oleh perwakilan dari seluruh dunia. Jadi dari negara maju, ya, negara-negara barat, ya, sama negara-negara berkembang itu hadir. Terakhir itu di ada kongres yang di Sydney itu lebih dari 100 negara. Sepertinya sih lebih dari 120 negara ya hadir ya. Dari negara-negara maju seperti misalnya Amerika Serikat, kemudian Inggris, Perancis, negara-negara di Asia gitu, Jepang, Korea, kemudian negara-negara Afrika aja ada gitu kayak misalnya Kongo, kemudian Aljazair segala macam tuh semuanya kumpul praktisi-praktisi K3 itu berkumpul di Sydney untuk menghadiri kongres ini. Dan untuk penyelenggaranya itu diselenggarakan oleh ILO ya, International Labour Organization. Jadi ini adalah organisasi terkait dengan perburuhan di tingkat PBB. Kemudian ada ISA ya, International Social Security apa gitu A-nya saya lupa. Tapi ini ISA ini dia terkait dengan eh, asuransi-asuransi seperti BPJS ya, perkumpulan asuransi seperti BPJS itu di seluruh dunia. Mereka kerjasama dan membuat Kongres on Safety and Health ini. Nah, terkait dengan Kongres 23rd World Congress Safety and Health ini, itu seperti tadi setelah disinggung oleh Bu Rini, itu dipilih Sydney ya. Sebelumnya itu ada diselenggarakan di Seoul, kemudian di Singapura, di negara-negara maju kebanyakan diselenggarakan untuk kongres ini. Kemudian total peserta itu sangat amat banyak ya, sangat amat banyak. Itu 3.000 peserta. Itu dari beberapa konferensi kongres yang pernah saya ikuti, saya akui kongres ini yang paling banyak. Itu ditampung dalam satu ruangan yang sangat besar di ICC Sydney itu sangat banyak. Dan ya dari berbagai macam warna kulit itu ada di situ. Nah, kemudian kenapa sih saya bisa mengikuti kongres ini? Ya, intinya sih eh, saya tuh dari dulu memang sering suka ya, bukan sering ya, suka ikutan kongres-kongres gitu. Satu sisi saya suka mengikuti kongres, sisi lain itu saya nggak punya uang gitu ya. Nggak punya uang dan belum ada sponsor lah untuk
membawa saya untuk mengikuti kongres atau konferensi apapun itu. Nah, saya melihat ada link ke kongres ini, 23rd World Congress ini, ternyata di sini, di kongres ini itu menerima abstrak gitu. Dan abstrak itu hasil penelitian ya. Abstrak hasil penelitian dan untuk abstrak yang terbaik itu akan mendapatkan fellowship. Jadi fellowship itu adalah beasiswa penuh ya, beasiswa penuh. Pokoknya dari kita keluar dari pagar rumah sampai ke Sydney, sampai balik lagi ke pagar rumah lagi, itu semuanya ditanggung sama panitia. Nah, itu fellowship namanya dan itu ditujukan untuk negara-negara berkembang. Dan saya lihat di situ daftar negara berkembang ternyata Indonesia masuk negara berkembang. Ya sudah, akhirnya saya buat abstrak. Abstraknya itu hanya sekitar 500 kata ya. 500 kata, kemudian saya kirim. Kemudian qadarullah alhamdulillah itu bisa diterima dan saya masuk dalam list fellowship yang ditanggung semuanya. Pokoknya dari transportasi ya, dari kereta, kemudian ke bandara, pesawat, kemudian hotel, kemudian makan setiap hari, kemudian transportasi di sana, makan di sana, acara-acara semua itu ditanggung semua. Pokoknya kita cuman bawa diri aja gitu. Dan di sana juga dikasih ongkos gitu ya, setiap harinya itu ada beberapa dolar Australia. Dan ini yang saya sampaikan ya, jadi tersedia fellowship untuk negara-negara berkembang. Kalau dari Indonesia itu ada dua orang ya, saya sama satu lagi teman saya yang mendapatkan fellowship itu dari Bunga. Itu mungkin tidak banyak yang tahu kali ya informasi ini ya. Kalau misalnya tahu, saya yakin sih banyak orang yang berlomba-lomba untuk ngirim abstrak ke kongres ini. Dan ini potret saya ketika pertama kali mendarat di Sydney ya. Eh, Bagi saya sih Sydney ini kota yang sangat bagus ya. Jadi lihat aja dari langitnya ya, langitnya sangat amat biru, sangat amat cerah. Dia dengan suhu udara seperti di puncak ya, tapi dia sebenarnya ada di pesisir pantai gitu. Jadi ibaratnya kita suhunya puncak tapi ngelihat kayak di Dufan gitu kan, kayak di Pantai Ancol gitu. Itu adalah potret dari Sydney dan memang itu langitnya sangat bagus. Oke, jadi terkait dengan Kongres World and Health Safety ini bisa kita simpulkan bahwasanya kongres ini merupakan kongres yang terbesar dalam hal K3 dan merupakan kongres yang paling update karena mengundang seluruh praktisi-praktisi inovator-inovator di bidang K3. Nah, apa aja sih pembelajaran-pembelajaran kunci yang bisa diambil dari kongres tersebut? Yang pertama adalah ini yang menjadi utama ya, yang menjadi prinsip utama dalam kongres tersebut. Karena sponsornya adalah International Social Security Association tadi yang ISA ya, International Social Security Association. Nah, ISA ini memiliki program bernama Vision Zero ya, Vision Zero atau visi nol ya. Nol ini maksudnya adalah nol accident ya, nol kecelakaan kerja. Dan dari Vision Zero ini terdapat 7 prinsip yang harus diikuti. Ini misalnya prinsip pertama ada take leadership, demonstrate commitment, yaitu ambil kepemimpinan, tunjukkan komitmen. Yang kedua adalah identify hazard, control risk, identifikasi bahaya dan kendalikan risiko. Yang ketiga adalah define targets, develop programs, tentukan target dan kembangkan program. Ensure and safe healthy system, be well organized, pastikan sistem keselamatan dan kesehatan jadilah terorganisir. Use safe and healthy machines and equipment, gunakan mesin dan peralatan yang aman serta sehat. Improve qualification, develop competence, tingkatkan kualifikasi, kembangkan kompetensi, invest in people, motivate by participation, investasi ke orang dan motivasi partisipasi. Sejujurnya saya baru pertama kali mendengar Vision Zero ini di Sydney ya, tapi yang saya cukup kaget adalah ternyata di negara-negara lain seperti negara tetangga kita di Malaysia dan di Brunei itu mereka perwakilan itu sudah familiar gitu terkait dengan Vision Zero ini. Jadi memang dari Vision Zero ini di tempat mereka tuh sudah apa ya sudah turun menjadi program-program spesifik. Nah, kalau kita lihat di Jepang ya, kalau kita lihat di Jepang, ternyata mereka juga sudah punya timeline ya untuk penerapan Vision Zero ini. Nah, ini yang dibuat oleh perwakilan dari Jepang ya, kalau nggak salah dari pemerintahnya, perwakilan pemerintahnya. Mereka membuat timeline gitu ya, dari 2014 sampai nanti ke 2025. Di situ ada acara-acara atau event-event
yang dibuat oleh ILO ataupun ISA dari 2012 sampai 2025. Dan di situ mereka tuh sudah membagi eh, bagian-bagian tahun menjadi sport ya. Sport ini menanam ya. Grow ini bertumbuh, kemudian flourish ini berbunga. Nah, ini mereka sudah punya visi terkait dengan Vision Zero, di mana 2030 ini ingin apa ya, Vision Zero ini ingin dilaksanakan oleh banyak negara ya. Ini banyak banget negara di sini dan Jepang ini menjadi salah satu pionir dalam pelaksanaan Vision Zero ini. Nah, itu terkait dengan Vision Zero. Kita lanjut saja ke inovasi-inovasi yang dipamerkan di seminar atau di Kongres 23rd Congress on Safety and Health. Jadi untuk pembagiannya ini saya bagi menjadi aspek teknis, aspek organisasi, sama aspek personal ya. Aspek teknis, aspek organisasi, dan aspek personal. Nah, di situ banyak sekali inovasi, cuman saya pilih-pilihkan saja yang muat dengan waktu yang tersedia untuk dalam Safety and Health Talk ini ya. Yang pertama yang saya mau informasikan adalah terkait dengan aspek teknis ya, inovasi di dalam aspek teknis. Nah, dimulai dari yang mudah nih ya, dimulai dari yang mudah. Jadi di situ nih ada sebuah pameran ini sebenarnya sih mudah sekali ya. Jadi ini terkait dengan ergonomik ya, terkait dengan ergonomik. Di situ ada yang memamerkan bahwasannya ada masalah di tempat kerja dia, yaitu tempat kerjanya adalah tempat kerja seperti pertanian. Nah, di pertanian itu dia menggunakan basket keranjang, ya keranjang seperti ini ya. Ini mah keranjang yang ada di Indonesia juga ya. Rasa-rasanya kita juga pernah ngangkat keranjang seperti ini ya. Nah, cuman buat mereka, mereka tuh ternyata mengidentifikasi ini sebagai sebuah masalah karena setelah dinilai oleh eh, Rulat dan Reba, ternyata ini membuat si bahunya itu melebar ke samping ya dengan menggunakan keranjang yang seperti ini, itu keranjang buah standar seperti ini. Dan itu hasil dari Rula itu atau hasil dari Reba itu levelnya level 7 ya. Bukan harus sih. Eh, Sebaiknya dilakukan pergantian gitu. Nah, sama mereka ini yang ada di Korea itu dirubah handle-nya atau ditambahkan handle itu menjadi handle samping seperti ini. Jadi handle-nya seperti lingkaran kemudian silang gitu. Nah, ternyata dengan handle seperti ini itu mengkoreksi bahunya dari yang tadinya melebar gitu ya, seperti sayap menjadi bahu yang lebih sampai itu secara reba ya sebelumnya skornya 7 itu turun menjadi skornya 3. Yang tadinya itu 3 menjadi statusnya adalah postur yang dapat diterima. Ini yang simpel nih, sesimpel ini. Ada lagi inovasi lagi yang lebih advance adalah masih terkait dengan ergonomik. Nah, tapi ini ergonomiknya tuh dia seperti wearables gitu ya, seperti apa ya, sensor-sensor gitu. Jadi kalau rekan-rekan mungkin praktisi K3 pernah mengakses ergonomik ya. Nah, kalau kita akses ergonomik ya, menilai postur ergonomik, biasanya kan kita pakai kamera tuh. Kamera cekrek, ambil video atau foto cekrek, kemudian kita masukkan ke dalam format Rapid Upper Limb Assessment, RULA, atau Rapid Entire Body Assessment, REBA gitu. Kita masukin situ, kemudian kita kira-kira sendiri nih sudutnya berapa nih? Ini kira-kira masuk ke level berapa ya gitu. Nah, di Australia itu ada sebuah provider yang namanya Software Analytics ini. Dia itu telah membuat sebuah inovasi menggunakan wearables, jadi sensor yang dipakai di badan, kemudian menggunakan AI ya, Artificial Intelligence. Jadi di situ kita nggak perlu buat video, kemudian kita crop, kita masukin ke ruler lagi nggak perlu. Jadi dia cukup pakai aja di tangan atau di apa namanya di lutut gitu. Dia akan otomatis mendeteksi ya berapa frekuensinya, kemudian berapa level dari posturnya. Dia bisa mendeteksi exactly si orang ini yang lagi pakai wearables ini lagi ngapain aja selama berapa kali frekuensi. Dan itu nanti outputnya adalah level dari ergonomiknya. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi, tidak perlu manual. Ini langsung cepat ya, bisa langsung dibaca. Dan ini bisa dilakukan monitoring secara terus-menerus menggunakan wearables sama artificial intelligence. Nah, ada juga terkait dengan wearables ini ya, wearables sesuatu yang dipakai. Ini terkait dengan pencegahan ultraviolet ya. Jadi
di Australia ini sangat concern ya terhadap ultraviolet. Rasa-rasanya kalau kita ya sebagai praktisi health and safety, kalau ngelihat orang nih bekerja di lapangan, paling yang ada dalam pikiran kita adalah risiko yang bisa muncul adalah dehidrasi, mungkin kayak gitu ya, kehausan ya. Nah, padahal negara kita adalah negara tropis yang hampir setiap tahun itu ada cahaya matahari. Dan cahaya matahari ini sebenarnya kan ada kandungan ultravioletnya. Dan kandungan ultraviolet ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kanker kulit. Nah, ini latar belakangnya bisa kita baca. Jadi kalau di Australia ada 2,5 juta pekerja di luar, kemudian kalau pekerja di luar itu 3 kali lebih rentan terhadap ultraviolet. Nah, kemudian ultraviolet itu sangat sangat berkorelasi terhadap kanker kulit ya. Jadi 95 sampai 99% itu sangat berkorelasi dengan kanker kulit. Nah, kemudian juga 34% itu dari pekerja yang ada di outdoor itu eh, terpapar matanya ya, ultraviolet itu terpapar matanya sehingga mengalami gangguan. Dan untuk biayanya untuk klaim ya dari asuransi ya, klaim ke asuransi itu 32.800 US dollar, which is itu ratusan juta ya, bisa dihitung itu ratusan juta. Kemudian untuk economic impact-nya itu sangat besar, yaitu 4 bacanya gimana nih ya, 4 miliar ya, 4 miliar dolar ya. Nah, dari situ, dari background situ, dari mereka di Australia itu ada yang mengembangkan wearables. Jadi dia helm itu kemudian di insert sensor kayak gini ya. Sensor di sini dia untuk memantau ultraviolet. Nah, dari sensor ini diintegrasikan ke program laptop. Nah, kemudian di laptop itu nanti dicek ya historinya seperti apa, paparan ultravioletnya seperti apa. Kemudian nanti orangnya diperiksa secara berkala screening untuk melihat apakah ada perkembangan sel kanker kulit atau tidak. Gitu. Kemudian nanti dikorelasikan dengan paparan yang diterima berdasarkan data yang dikumpulkan dari wearables yang dia pakai. Nah, ini bisa kita lihat di sini wearables ini tuh bisa masuk ke dalam laptop sampai dia tuh bisa tahu gitu kadar ultraviolet di hari apa yang sangat tinggi gitu. Tuh, dia bisa tahu. Kemudian di mana saja yang ultravioletnya itu tinggi. Nah, ini eh, menarik ya untuk didalami lebih lanjut ya terkait dengan risiko ultraviolet ini. Karena saya sebenarnya juga punya apa ya, ada sedikit personal juga terkait dengan ultraviolet ini karena saya punya mbah ya, mbah saya itu eh, sudah almarhum gitu. Mbah saya ini kena kanker kulit, almarhum karena di kepala ya, kanker kulitnya gitu. eh, saya nggak tahu kenapa gitu. Cuman kalau karena saya orang ketiga dan saya belajar terkait dengan ultraviolet, saya kemudian membayangkan mengkorelasikan memang mbah saya ini beliau petani gitu ya, petani di Wonogiri situ. Memang ketika namanya petani di kampung itu ya, ya kadang pakai caping, kadang enggak gitu. Dan namanya petani pasti kerjanya di luar ya. Nah mungkin itu juga yang meng-trigger ya, meng-trigger pertumbuhan sel kanker kulit yang ada di dalam tubuh beliau. Nah, ini terkait dengan inovasi wearables pencegahan ultraviolet. Nah, kemudian ada lagi inovasi yang lain terkait dengan wearables bekerja sendiri. Nah, ini iklannya cukup ini ya, cukup apa ya, cukup kontroversial sih sebenarnya. Jadi ini dia tuh buat iklan itu eh, sampah sampah kertas itu di packing gitu. Kemudian di atasnya ditulis apakah ada Walter di dalam dari tumpukan ini gitu. Jadi maksudnya itu adalah ini si Walter dia kegiling nggak ya masuk ke dalam kertas ya gitu, iklannya gitu. Nah, ke, kegiling dalam kertas ini sebenarnya adalah salah satu dari resiko lone worker ya atau bekerja sendiri. Nah, di Australia kan dia ada ini ya, ada pengolahan limbah kertas gitu. Nah, pengolahan limbah kertas ini kadang orang itu tidak bekerja dekat-dekatan, kadang dia jauh-jauhan gitu. Dan ada resiko orang itu masuk ke dalam apa namanya penggilingan kertas. Mungkin kalau Bapak Ibu, rekan-rekan semua pernah melihat atau menonton film eh apa namanya tuh Woody ya, Woody. Woody itu apa ya? Toys ya, Toys. Itu yang musuhnya itu panda merah, itu boneka panda merah. Itu ada salah satu adegan di mana ada pengolahan sampah ya. Ya kira-kira seperti itulah.
Nah, dan di situ ya kalau masuk ke dalam penggilingan ya udah pasti akan meninggal karena dia dicacah, digiling, kemudian dimasukin ke dalam tumpukan sampah. Nah, untuk menghindari bahaya bekerja sendiri, itu ada nih namanya alatnya, alat untuk pencegahan lone worker. Jadi alatnya seperti jam kayak gini, kemudian dia memancarkan RFID. Jadi RFID ini dia monitor presence ya, monitor kehadiran. Kemudian dia itu ada tombol emergensinya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, korban itu langsung bisa pencet. Kemudian kalau beberapa alat itu juga, kalau dia tuh bisa mendeteksi posisi orang yang memakai. Artinya kalau misalnya orangnya berdiri, dia tidak akan membunyikan alarm. Tapi kalau orangnya dalam posisi tidur selama misalnya 30 detik, nah itu dia akan membunyikan alarm yang akan membunyikan buzzer di security. Itu bisa. Jadi dia mendeteksi posisi si pemakai ya, apakah dia berdiri atau tidur. Karena asumsinya adalah orang itu kalau pingsan, kalau kena sakit jantung atau kalau dia kecelakaan, dia akan tiduran kan, akan posisinya tidur. Nah, itu akan men-trigger si alarm dari alat lone Ya, worker ini. iya. Dua orang dapat 25.000. Nah, Empat kemudian juga orang ada inovasi lain ya lima terkait dengan orang. peralatan untuk 5 orang udah penyelamat. 25.000. Coba ya Bu Yamin soalnya. Jadi Babak eh, belur mau ini menang. dia wearables juga ya. Jadi dimasukkan ke dalam baju pemadam kebakaran. Nah, di situ dimasukkan banyak sekali alat-alat nih. Jadi ada alat GPS, kemudian ada alat mekanisme gitu, sensor, kemudian juga ada alat pemantau detak jantung, kemudian ada data loggernya, kemudian ada environmental sensor. Jadi environmental sensor ini mencakup suhu, kemudian kelembapan, ya kemudian hal-hal lain lah yang diperlukan oleh penyelamat. Nah, di sini fungsinya adalah ketika misalnya ada seseorang dia masuk ke dalam api, ya kemudian dia nggak ada kabar itu nggak keluar keluar, nah ini langsung bisa terdeteksi dengan alat-alat ini ya, apakah dia masih hidup atau tidak, posisinya ada di mana gitu, kemudian kondisi sekitar seperti apa itu bisa diketahui. Dan itu sudah ada beberapa negara Eropa ya, beberapa negara Eropa tuh menggunakan ini untuk menyelamatkan pekerja-pekerja damkar mereka yang memang sangat berharga ya untuk nyawanya diselamatkan. Jangan sampai ini pekerja damkar dia menyelamatkan orang tapi dirinya sendiri nyawanya terancam. Nah, ada juga nih inovasi yang dipamerkan adalah terkait dengan virtual reality ya, virtual reality untuk training. Jadi di sini dia pakai pakai apa namanya ini alat VR-nya, alat virtual reality-nya. Kemudian dia punya joystick ini dua di tangan. Nah, jadi untuk alat yang dipakai di kepala ini fungsinya untuk visibilitas ya, untuk melihat ke ruang virtual. Kemudian untuk tangannya ini sensor-sensor tangan dia untuk memudahkan perpindahan alat di virtualnya, di kondisi virtualnya. Jadi dalam inovasi ini dia itu melakukan simulasi pengelasan ya, simulasi pengelasan. Itu jadi dia melakukan simulasi pengelasan tanpa harus mengelas. Jadi dia tuh melihat workshop gitu dengan alat VR ini, kemudian si apa namanya si joysticknya ini itu kayak sebagai tempat lasnya gitu, sebagai alat kelasnya. Jadi dia itu nanti gerak-gerakin tangan, kemudian dia itu ke pipa kemana gitu dalam virtual, kemudian dia pencet untuk seakan-akan dia mengelas. Nah, dengan simulasi seperti ini sebenarnya sangat mudah ya, terutama untuk para pemula yang belum lancar dalam mengelas, sehingga resiko-resiko terkait dengan kecelakaan kerja itu bisa bisa diturunkan. Memang untuk VR ini banyak sekali kegunaannya. Saya pun pernah mengembangkan VR ini. Waktu itu di perusahaan sebelumnya, kita bikin VR, virtual reality, terkait dengan identifikasi bahaya. Yang itu dia tuh seperti games gitu. Jadi eh, dia seakan-akan masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian di ruangan itu ada berbagai macam skenario. Setiap skenario itu ada berbagai macam bahaya. Nah, karyawan itu diminta untuk mengakses ya bahaya apa yang ada di situ. Kemudian kita juga masukin challenge-challenge juga. Kayak misalnya ada skenario dia turun dari tangga tangki, kemudian tiba-tiba ada yang nelpon gitu. Yang nelpon adalah Pak Bosnya gitu. Seakan-akan Pak Bosnya ya. Telepon gitu. Nah, kalau dia ngangkat,
ketika dia lagi turun tangga, nah, itu poinnya dikurangi. Nah, tapi kalau dia nge-reject telepon dari Pak bosnya atau dia turun dulu gitu sampai di bawah baru diangkat, nah itu poinnya akan bertambah. Itu memang eh, penggunaan VR itu seperti itu. Nah, kemudian ada juga VR ya, VR yang ditambahkan dengan AI, jadi virtual reality dan artificial intelligence, dia untuk monitoring retakan ya. Kalau tadi kita lihat ini, yang ini dipakai di ini Eropa ya. VR ini yang sebelum dipakai di Taiwan ini. Kalau yang sebelumnya ini alat-alat wearables ini ada di Eropa. Gitu. Ini kalau nggak salah di Jerman. Ya kalau ini di wearables ini dipakai di Australia. Nah, kalau di sini ini yang inisiatif ini berasal dari Jepang. Jadi memang sekali lagi kalau kongres ini dia eh, inovasi-inovasi dari banyak negara ya kita saling tukar menukar informasi. Nah, jadi di Jepang itu dia itu ada proyek pengeboran ya, pengeboran pegunungan gitu, bedrock pegunungan dengan menggunakan alat seperti ini. Nah, resiko yang dialami adalah ketika mengebor ini itu bahaya paling utama adalah bahaya runtuh. Bedrock yang di depan itu bahayanya runtuh. Nah, kalau udah runtuh, pekerja yang lagi ada di depan itu bisa tertimpa. Nah, mereka inovator-inovator itu akhirnya menginstal kamera ya, kamera beserta AI di depan dari mesin bor ini untuk memudahkan identifikasi dari crack ya, dari retakan. Jadi kalau misalnya retakannya sudah teridentifikasi, dia akan membunyikan alarm dan pekerja yang ada di situ diminta untuk segera menghindar dari resiko runtuhan tersebut. Dan untuk kameranya ini dia luas ya, apa namanya? Jangkauannya itu luas, jangkauannya luas yang tidak mungkin dijangkau oleh mata telanjang. Jadi dia sangat luas dan dia bisa untuk mengidentifikasi crack-crack atau retakan-retakan dengan sangat jelas. Nah ini juga menarik ini. Ini saya nggak tahu deh di Indonesia udah ada atau belum ya. Tapi ini bisa menjadi salah satu solusi juga. Jadi ini ada AI lagi ya, artificial intelligence lagi, yang dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi siapa orang yang masuk ya. Jadi dari mukanya itu dia bisa merekam muka dari pekerja, kemudian dia langsung otomatis merekam sebagai absensi. Dan dia juga bisa diintegrasikan dengan akses. Jadi kalau misalnya si Pak Tony misalnya ya, Pak Tony masuk nih, sudah kedetek sama kamera artificial intelligence. Kemudian artificial intelligence itu memerintahkan gerbang untuk membuka. Nah, itu bisa. Bahkan ada beberapa artificial intelligence yang itu juga bisa untuk ini, bisa untuk memeriksa pemakaian APD, ya. Bisa untuk ditaruh di depan gerbang, gerbang masuk, kemudian untuk menginspeksi APD, itu bisa. Jadi dia si AI itu bisa mengetahui apakah seseorang itu menggunakan helm atau tidak. Bisa mengetahui apakah seseorang itu menggunakan body harness atau tidak. Juga bisa mengetahui apakah sepatu safety dipakai atau tidak. Nah, ini sangat menarik. Jadi orang safety itu nggak perlu ada di gerbang lagi gitu. Ini pakai AI aja. Kalau misalnya ada yang nggak pakai, ya itu langsung misalnya poinnya berkurang atau mungkin langsung bunyi alarm biar security-nya itu melarang dia masuk. Dan kamera AI ini juga bisa untuk tidak dipasang di gerbang saja gitu, tapi juga bisa dipasang misalnya lagi bekerja bergerak seperti ini ya. Kerjaan mobil seperti ini bisa dipasang. Dia membantu untuk memantau terkait dengan pemakaian APD. Bahkan dia juga bisa memantau terkait dengan posisi dari si pekerja ini terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam hal gambar ini, si AI ini dia memantau risiko kabel-kabel listrik yang ada di atas ya. Jadi si AI ini dia akan membunyikan alarm apabila si pekerja ini sudah terlalu dekat dengan listrik yang ada di atas, kabel listrik yang ada di atas. Ada juga yang namanya ini inisiatif lain ya. Inisiatif lain terkait dengan teknis itu ada namanya IoT ya. IoT. IoT ini adalah Internet of Things. Nah, untuk ini IoT ini dipakai dalam paparan kimia. Dan ini itu berasal dari negara Korea ya. Untuk rekan-rekan mungkin perlu saya informasikan ya, di Korea itu ada sebuah perusahaan besar yang dituntut oleh
ex karyawannya terkait dengan paparan kimia yang menyebabkan kanker. Itu terkenal, bisa dicari di Google, itu dituntut ya. Setelah keluar, pekerja keluar itu ternyata ada kanker terdevelop. Nah, rupa-rupanya itu ada paparan kimia di situ. Meskipun pada akhir-akhirnya ya perusahaan juga nggak mau mengakui ya ada paparan kimia yang berpengaruh terhadap kanker ya. Tapi akhirnya perusahaan itu membayar. Nah, no wonder juga akhirnya di Korea ini eh, ada yang mengembangkan teknologi seperti ini ya. Jadi dia eh, monitoring ya, monitoring zat-zat kimia di dalam ruangan secara terus-menerus. Ya, zat-zat kimia apa aja yang dipantau? Ya, ini yang dipantau itu TVOC, kemudian HF, ya, kemudian asam sianida, HCN, kemudian ada gas klorin. Sebenarnya banyak sih, bisa pantau segala macam sih. Nah, ini ditaruh dalam ruangan, kemudian dia bisa ini ya, logging ya, mendata ya, merecord gitu dalam jam sekian itu paparan sekian, dalam jam sekian paparannya tinggi, dalam jam sekian paparannya rendah, itu dia terpantau. Dia tinggi ketika mesin A nyala, dia rendah ketika mesin B nyala misalnya. Nah, itu bisa diketahui. Dan itu bisa di trace ya, bisa dicek ke belakang beberapa bulan ke belakang itu monitoringnya seperti apa. Dan juga bisa bermanfaat ketika misalnya suatu saat ada pekerja yang menuntut perusahaan, menuduh perusahaan bahwasannya dari perusahaan itu mengakibatkan si pekerja mengalami kanker. Nah, itu perusahaan itu bisa menggunakan data-data ini menunjukkan bahwasannya paparannya misalnya terkendali. Biasanya yang kita lakukan di Indonesia itu kan ada dalam Permenaker 5 tahun 2018 ya. Permenaker 5 tahun 2018 terkait dengan monitoring kualitas udara di lingkungan kerja, Industrial Air Quality. Nah, kewajiban untuk pengukuran IAQ itu cuma sekali dalam setahun sebenarnya. Untuk dalam Permenaker 5 2018 itu. Nah, hanya saja sebenarnya kelemahannya kalau sekali dalam setahun adalah ya kita cuma tahu eh, dosis atau paparan kimia pada saat itu saja ya. Nah, kita tidak bisa mengetahui gitu paparan-paparan di hari lain atau bahkan di jam lain itu kita tidak tidak mengetahui. Siapa tahu ya, siapa tahu di hari itu ketika pengukuran itu kondisinya aman, tidak ada mesin yang bekerja. Jadi paparan itu aman. Nah, siapa tahu besoknya itu mesinnya bekerja full sehingga mengakibatkan paparannya tinggi. Nah, itu yang sebenarnya kita tidak hendaki. Dengan alat IoT ini sebenarnya bisa menjadi jawaban atas tantangan yang tadi saya sebutkan. Nah, ada juga terkait dengan aspek teknis, itu terkait dengan autonomous mobil robot ya. Ini di Jepang ya. Jadi ini adalah improvement terkait dengan ergonomik yang sebelumnya orangnya banyak nih, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 orang melakukan pekerjaan transfer ya. Ada yang menggunakan troli, ada yang memindahkan di konveyor, kemudian ada yang nempel-nempelin label, kemudian ada yang mindahin lagi ke palet, kemudian ada juga yang menggunakan forklift. Nah, semua itu bisa diganti ya terkait dengan ergonomiknya ya karena ada resiko ergonomik dengan menggunakan autonomous mobil robot. Jadi seperti ini robotnya yang ini ya, robotnya ini dia bisa masuk ke dalam ke bawah palet gitu, kemudian paletnya diangkat, kemudian dia diantarin ke manapun sesuai dengan tujuan yang telah diset. Dan bahkan robot ini juga bisa ini ya, bisa diatur untuk bisa naik turun menggunakan lift. Nih, diatur di dalam elevator nih, naik turun tuh bisa. Tuh. Dan dia bisa nempatin barang juga ke rak gitu. Dan dia lumayan jauh jangkauan sensornya gitu. Ini sudah banyak juga dipakai di Jepang. Nah, terkait dengan safety-nya ya. Ini kan misalnya ada juga nih sini kalau Bapak Ibu melihat secara lebih detail ini di gambar sini tuh ada kayak orang juga ya. Ini bagaimana nih kalau misalnya ada orang di depan dari robot, apakah robotnya akan nabrak atau dia bisa berhenti? Nah, jawabannya adalah si robotnya akan berhenti ya, karena robot ini dia memancarkan sensor juga untuk mendeteksi apakah di sekelilingnya itu ada obstacle, ada hambatan atau tidak. Jadi kalau ada orang, ada tembok ya dia akan berhenti, tidak akan lanjut. Itu ya, itu adalah inovasi-inovasi terkait dengan aspek teknis yang terupdate yang ada di Kongres Work Safety and Health yang ada di Sydney. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke aspek organisasi ya. Apa aja sih yang menjadi inovasi-inovasi yang dipamerkan dalam kongres tersebut?
Nah, ini inovasinya sih nggak begitu jauh ya, seperti yang eh, kita sudah dilakukan di Indonesia. Ini ada inovasi eh, HSE Engagement Saipem ya. Jadi di sini dia kayak kampanye keselamatan kesehatan kerja itu, cuman dia kayak berupa foto gitu sih, berupa foto dan dia ada challenge-challenge spesifiknya. Dan yang perlu dikasih applause buat Saipem ini adalah dia telah melakukannya semenjak 2012 ya, dengan tema-tema setiap tahun itu beda-beda. Sebagai contoh, misalnya tema pertama di tahun 2012 adalah Sharing Love for HNS Creatively. Jadi dia itu eh, apa ya, tema 2012 itu terkait dengan ekspresi kecintaan karyawan terkait dengan keselamatan kesehatan kerja. Ini foto doang. Sampai terakhir itu di 2021 ya. Itu 2021 kan itu masih ini ya, masih COVID. Nah, masih COVID itu temanya adalah Choose Life ya. Nah, jadi ini logo foto sama mesin logo foto dan dia itu dipamerkan di Instagram tuh. Dan ini eh, dia roll up ya, dilaksanakan di seluruh dunia. Jadi Sepam ini kan punya beberapa ini ya, site ya. Ini diselenggarakan di seluruh dunia, mereka mengumpulkan foto-foto dan eh, lumayan berdampak sih. Itu klaim dari General Manager HSE-nya itu lumayan berdampak dan selalu dinanti-nantikan setiap tahunnya. Sudah 10 tahun lebih ya. Jadi memang eh, ya pasti sangat berdampak lah karena sudah menjadi tradisi mereka nih untuk setiap tahunnya mereka kampanye ini. Nah, ini bisa di scan aja yang ini. Ini kemarin saya sudah coba scan itu masuk ke website resminya ya di sini. Jadi si Sepam ini dia membuat yayasan gitu ya, membuat yayasan namanya Yayasan LHS khusus untuk kampanye K3 yang namanya Yayasan LHS. Nah, situ banyak sekali kampanye-kampanye yang memang sengaja dipublish oleh Saipem untuk menginspirasi kita. Ada juga eh, kampanye juga dari Saipem. Nah, ini judulnya adalah Saipem Safety Day. Jadi dia tuh kampanyenya adalah 24 jam maraton ya, 24 jam maraton untuk merayakan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi dari tanggal berapa 28 April ya, di tanggal 28 April dia tuh bikin event ya dari jam 00.01 dini hari sampai 23.59 di malam hari, itu 24 jam itu dia bikin aneka event terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dan itu roll up di seluruh dunia. Nah, itu eh, acaranya apa aja sih? Acaranya dia ada eh, apa namanya, ada webinar, kemudian ada challenge-challenge juga, tuh. Kemudian juga ada meeting, ada training dan lain-lain. Dan ini hasilnya ya, jadi ada 1.000 orang yang nonton, kemudian ada 80 pembicara, 13 safety moment, ada 25 field connection. Jadi ini adalah koneksi ke site-nya ya, 25 koneksi. Kemudian ada 120 pesan. Kayaknya ini banget ya. Saya bukannya mau menyepelekan ya, cuman kalau 1.000 kok 1.000 live views dalam 24 jam buat kita di Indonesia kayaknya sedikit nggak sih? Kayaknya sih sedikit ya. Ini aja kita dalam berapa jam nih? Kita mungkin dalam 2 jam aja udah 60 ya. 260 di acara kayak di acara ini aja gitu. Kalau acara perusahaan harusnya sih bisa lebih besar, tapi mereka bangga, mereka tetap bangga dengan view itu, dan mereka menjalankan itu dari tahun ke tahun dan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik, dan yang seperti ini juga dianggap sebagai sebuah inovasi gitu untuk bisa dipamerkan di world di kongres ini. Jadi kalau yang Sepem Safety Day ini dia dia presentasi ya, presentasi gitu, dia dapatkan sesi presentasi. Nah, kalau saya ini abstrak saya itu cuman sebagai eh, poster doang gitu, cuma sebagai pameran poster, jadi tidak presentasi. Artinya sebenarnya abstrak dia tuh lebih lebih bagus gitu daripada poster yang saya buat. Nah, kemudian juga ada inovasi terkait dengan pelatihan digital ya. Jadi pelatihan digital ini intinya dia tuh membuat eh, ini pemerintah Australia, pemerintah Australia ini membuat eh, modul modul pelatihan digital ya. Ada beberapa modul ya. Ini tapi terkait dengan health health and well-being. Jadi ada 4 modul di situ yang bisa diakses secara free. Dan itu e-learning ya. Jadi online itu diakses kapanpun, siapapun itu bisa. Kemudian ya itu banyak yang
ngakses ya. Ada banyak yang akses dan itu 99% dari respon itu bilang memang gampang untuk dimengerti dari modul ini. Kemudian ini juga banyak yang sudah mengisi ya survei-surveinya ya. Ini kalau di total-total itu sekitar ada 800 sampai 900 orang. 1732 ya. 1732 akses untuk modul ini. Kemudian juga ada ini yang mengembangkan assessment terkait dengan high temperature ya, temperatur suhu tinggi untuk bekerja di luar. Jadi dia bikin matriks gini ya. Ini sebenarnya matriksnya bisa kita pakai juga sih. Dia tuh bikin matriks terkait dengan risiko bekerja di luar dengan mempertimbangkan faktor suhu dan mempertimbangkan faktor kelembapan. Gitu. Ada faktor suhu dan ada faktor kelembapan. Mungkin perlu saya perjelas ya. Kalau di Indonesia kan kita relatif humidity-nya ini ya seimbang ya gitu ya. Maksudnya konstan lah, konsisten gitu dari Januari sampai Desember itu humidity-nya konsisten. Sekitar 80 sampai 95 lah humidity-nya. Tuh. Nah, tapi kalau di negara lain itu ada negara-negara yang memang dia humidity-nya tuh suka berubah-ubah. Dan humidity ini memegang peranan penting terkait dengan seberapa panas suhu yang kita rasakan oleh tubuh kita. Sebagai contoh misalnya, di Indonesia nih, misalnya ya, misal, suhu di Indonesia misalnya nih saat ini ya, itu 30. Nah, kelembapannya itu 85, misalnya ya, kelembapan 85 ya. Suhunya 30, kelembapannya 85. Maka sebenarnya suhu yang kita rasakan itu di 38,9. Lumayan tuh, lumayan. Tapi 38,9 ini masih di level 2. Jadi belum belum berisiko, belum terlalu berisiko untuk yang level 2. Nah, yang berisiko tuh seperti apa? Yang berisiko tuh yang warna biru. Nih, yang dia suhunya atau heat index values-nya itu di 40,6. Ya di 40,6. Jadi dia 40,6 itu ya ini ya. Kalau di Indonesia itu berarti suhunya itu di 31,1 lah. 31,1 itu heat index-nya 40,6. Nah, itu sudah masuk level 3. Dan itu harus dilakukan berbagai macam kontrol di sini ya untuk mengendalikan resiko tersebut. Nah, yang parah itu kalau sudah masuk ke level 4 atau heat index-nya itu sudah masuk ke 54,4 ya di sini ya. Tuh. Kalau di Indonesia mungkin suhunya itu kalau dia masuk berarti di 36,7 ya. Kira-kira ya. 36,7 atau di eh, 34,4 lah. 34,4 ya ini buat kita itu sebenarnya sebaiknya kita hindari untuk bekerja di luar ya. Untuk suhu di 34,4. Karena itu heat index value-nya sangat tinggi. Itu levelnya sudah level 4. Sebaiknya kita hindari karena apabila kita paksakan itu bisa mengakibatkan heat stress atau bahkan heat stroke. Sedikit out of topic ya, ngomong-ngomong heat stress ya, sedikit out of topic. Eh, Rekan-rekan Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya, atau bahkan mungkin merasakan sendiri ya, eh, rangkaian haji di tahun 2024 ini ya, itu kan eh, banyak peserta haji, peserta ibadah haji yang meninggal ya. Kenapa meninggal? Karena banyak yang mengalami heat stroke gitu. Jadi saking panasnya gitu di Makkah itu saking panasnya itu udah meninggal dan itu mohon maaf ya itu yang meninggal tuh banyak yang apa namanya bergeletakan di jalan di aspal itu saking panasnya dan itu ternyata saya dialog ya sama ipar saya ini dokter ya dokternya dan ipar saya ini ikutan ibadah haji. Nah itu beliau bilang itu memang di sana itu ketika ibadah haji itu orang-orang tuh males untuk minum. Jadi malas untuk minum. Kenapa? Karena ketika minum, maka dia akan kehilangan tempat dia gitu. Jadi kalau misalnya di Masjidil Haram nih, dia udah di depan Ka'bah gitu ya. Kemudian dia minum, dia tuh akan pengen buang air kecil gitu. Takut pengen buang air kecil. Sehingga ketika dia buang air kecil, nah tempatnya udah ditempatin sama orang lain gitu. Atau misal ketika dia di Arafah gitu. Udah Arafah itu kan banyak orang ya. Nah itu jadi bisa kehilangan tempat dia di situ. Jadi orang tuh udah cuacanya sangat panas dan mereka tuh males minum. Ya udah, akhirnya banyak yang bergeletakan dan juga faktornya adalah
kalaupun mereka banyak minum, kemudian mereka buang air kecil, nah itu mereka ngantrinya sangat lama ya untuk di dalam untuk ngantri toiletnya itu sangat lama dan itu bisa dicek aja di berita-berita ya seberapa panjang antrian untuk masuk ke toilet. Nah, kombinasi antara panas terik di luar, kemudian kurangnya hidrasi, kurangnya air, akhirnya gitu akhirnya banyak yang heat stress, eh, heat stroke ya. Heat stroke itu stroke yang diakibatkan oleh panas ya dan itu bisa berakibat fatal. Yang kadang kita sebagai praktisi K3 tuh nggak ngeh gitu ya ternyata panas itu bekerja di luar itu berbahaya ya. Tadi awal-awal saya menunjukkan terkait dengan bahaya ultraviolet ya. Nah, di sini juga ada bahaya terkait dengan heat stroke. Ini yang perlu kita kita masukkan ya, kita pikirkan ketika kita membuat job safety analysis gitu. Kita harus benar-benar memasukkan risiko ultraviolet dan heat stroke dalam JSA kita, kemudian kita lakukan pengendaliannya seperti apa. Nah, kemudian juga ada eh, ini juga menarik sih. Ini grafik yang menarik ya. Jadi ini adalah grafik dari Jepang. Di Jepang itu dia punya catatan fatalities ya, catatan kasus kematian di berbagai macam industri. Kematiannya karena kecelakaan kerja. Dia punya dua garis di sini. Yang garis yang atas adalah garis terkait dengan kematian di semua industri. Kemudian garis yang di bawah itu adalah garis kematian terkait dengan konstruksi. Ya. Ini dari tahun 1958 ya. Mohon maaf ini gambar pecah ya. Mudah-mudahan ini benar saya benar. Ini dari tahun 1958. Mereka punya pencatatan ini. Tuh. Ya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu punya atau enggak. Kalaupun punya saya nggak yakin dari tahun 1958. Dan kalau yang saya ingat ya Indonesia itu kan tingginya Pak konstruksi ya. Agung, Ya. Pak Agung izin waktunya Oh iya. kurang 15 menit lagi. Baik. Terima kasih Bu untuk mengingatkan. Iya, sama-sama Pak. Ya, di sini yang mau saya sampaikan adalah intinya coba kita lihat kita lihat bersama-sama apa sih yang membuat Jepang ini dari tinggi ini dia bisa turun jauh banget itu. Di sini nih, dia momen di 1973 atau dari 1972 dia momen ini nih, dia turun cukup signifikan ya, cukup signifikan. Sama di konstruksi juga dia turun cukup signifikan di momen-momen antara 1972 sampai 1973. Apa sih yang membuat kecerdasannya turun? Nah, ternyata yang membuat turun itu adalah ini ya, implementasi dari briefing pagi. Kalau kita biasanya kalau di dunia konstruksi kan sebutnya safety talk ya. Safety talk di pagi-pagi gitu. Nah, ternyata itu sangat berdampak ya bahkan dalam lingkup negara itu sangat berdampak ini angka fatalitasnya loh, angka fatalitas ya. Angka kematian itu langsung bisa turun lumayan signifikan nih. Ya meskipun tidak hanya safety briefing ya, tapi juga disertai juga dengan penerapan keselamatan kerja industrial di sini. Tapi ini lumayan signifikan turunnya. Dan juga bisa menjadi inspirasi kita gitu, pentingnya terkait dengan briefing pagi ya, safety talk briefing pagi. Ini secara statistik sudah terbukti di Jepang. Meskipun saya nggak tahu di Indonesia, saya tidak yakin ada datanya ya. Tapi ini yang setelah terbukti di Jepang. Ini dari perwakilan pemerintah Jepang sendiri yang presentasi. Oke, lanjut ke aspek terakhir yaitu aspek personal. Nah, terkait dengan aspek personal ini ada inovasi yang menurut saya sih simple ya, simple tapi bisa diimplementasikan gitu. Nggak seribet tadi yang awal-awal saya sebutkan virtual reality, artificial intelligence itu nggak seribet itu. Nah, ini ada inovasi namanya safety call ya. Jadi safety call ini dimulai sebenarnya ketika dulu COVID ya, manajer-manajer di perusahaan industrial outlet pros ini itu menelpon karyawan itu. Jadi manajer itu dapat tugas untuk nelpon karyawan-karyawan untuk menanyakan kondisinya, bagaimana kondisinya, sehat atau tidak gitu. Nah, ternyata program safety call itu berlanjut setelah COVID ya, untuk mengingatkan karyawan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ternyata eh, safety call ini ya, program nelpon karyawan ya, manajer nelpon karyawan dan keselamatan kerja itu bisa menurunkan ya menurunkan eh, banyak sekali klaim ya, tiga klaim, kemudian juga total injuries ini turun juga, pengeluaran langsung juga turun. Nah, ini saya sebenarnya sejujurnya agak bingung sih ini baca
chart ini gimana ya? Apakah dia turun 89% atau 80 atau turun 81% atau turun 78%, atau dia sebenarnya turunnya tuh ya dari 100%, dia turun menjadi 89%, dari 100% dia turun 81%, dari 100% dia turun 78%. Sepertinya sih itu ya, dia dari 100% turun ke 89% ya, artinya ada pengurangan 11%. Itu masih masuk akal sih. Dari 100% dia turun 19% menuju 81%, dan total injuries dia turun di 22%. Nah, ini lebih lebih make sense. Jadi ini programnya gampang, tinggal handphone angkat, handphone telepon karyawan, karyawan mengangkat, kemudian ingetin 5 menit gitu, tapi bisa menurunkan total injuries. Nah, kemudian ini juga menarik juga ya, ada program yang sebenarnya udah kita implementasikan sehari-hari mungkin ya. Ada program namanya Mnemonic ya. Mnemonic ini adalah sebenarnya adalah program singkatan-singkatan gitu. Singkatan-singkatan untuk memudahkan kita mengingat cara-cara untuk menanggulangi bahaya atau untuk mengingat bahaya gitu. Sebagai contoh misalnya APAR ya. APAR itu cara untuk pakai APAR-nya itu bisa disingkat menjadi CARA. CARA. CARA atau dibaca cara ya. Apa cara itu? Terdiri dari apa? Cabut. C-nya itu cabut, A-nya itu arahkan, R-nya itu ratakan gitu. Cabut, arahkan, ratakan. Cara itu masih ingat sampai sekarang. Nah, di Australia itu juga dipakai nih. Itu banyak lagi di Australia. Itu yang sifatnya adalah ada mnemoniknya ini slip, slop, slap, sick, and slide. Jadi ini adalah terkait dengan ini kalau saya nggak salah ya. Ini terkait dengan kanker kulit atau paparan ultraviolet yang ada di pantai. Jadi slide ini dia anjuran untuk menggunakan apa ya, krim ya, krim SPF ya, krim SPF di pantai gitu. Jadi slip ini dia ngambil gitu, slop itu kalau nggak salah itu nguarin, kemudian slip itu dioleskan, stick itu dia mencari mencari ini ya, mencari bayangan. Nah, slide saya lupa itu seperti apa. Nah, tapi ini kalau ditanya sama teman-teman Australia ini mayoritas mereka ingat ini. Dan saya juga pernah buat ya mnemonic ini terkait dengan loto. Jadi loto itu lock take out ya. Itu lock take out itu adalah pemasangan gembok ya pada panel untuk menghindari adanya resiko listrik ketika mesin diperbaiki. Nah, itu ada singkatannya ya. Dalam loto itu ada mnemonicnya. Mnemonicnya adalah saya lupa deh. Mnemonicnya itu apa ya? Biasanya kayaknya saya harus harus buka lagi ya untuk monik-moniknya ya. Pisang sika. Monik-moniknya ada namanya pisang sika ya. Jadi pisahkan, pasang, disipasi, dan verifikasi. Pisang sika. Nah, itu 4 tahap dalam menggunakan loto. Pisang sika. Pisahkan energi berbahaya, pasang, pasang gembok lotonya. Si disipasi ya, disipasi itu adalah mengeluarkan energi sisa, dan K verifikasi itu adalah pengecekan, pengecekan ulang oleh orang yang berkompeten. Pisang sika itu dalam loto, dan itu saya buat singkatan itu, dan itu dipakai oleh teman-teman engineering ya, teman-teman teknisi, dan itu masih dipakai sampai sekarang, dan mereka masih ingat ternyata. Nah, ada pembelajaran-pembelajaran lain ya yang bisa diambil juga dari kongres ini. Ini ada Kandes Karnahan ya. Jadi Kandes Karnahan ini adalah seorang motivator terkait dengan K3, dan unluckily ya, dan tidak beruntungnya si Kandes ini dia itu pernah kecelakaan, bahkan sampai kakinya itu harus diamputasi. Kakinya diamputasi dan dia menggunakan kaki prostetik seperti ini ya. Kaki buatan seperti ini. Kalau kita lihat tuh kayak masa iya sih pernah kecelakaan gitu. Emang iya dia pakai kaki palsu itu. Kayaknya kayak gak pakai kaki palsu aja gitu. Tapi emang benar dia tuh pernah kecelakaan, pernah diamputasi, dan itu dia kecelakaan kerja ya. Jadi itu kecelakaannya dia di sebuah pabrik yang mana dia tuh lagi magang di pabrik itu. Di pabrik itu ada konveyor, yang konveyor itu diambil ininya, diambil covernya gitu. Aslinya ada cover nih. Si konveyor itu aslinya ada cover. Cuman covernya itu karena kertas itu sering nyelip, akhirnya konveyor itu covernya dibuka. Nah, orang-orang yang bekerja di situ tuh udah paham gitu. Pokoknya kalau lewat di situ, mereka tuh harus loncat, harus melangkah gitu. Nah, si Kandes
Kandes ini nggak tahu kenapa dia padahal udah tahu udah berkali-kali lewat situ ya. Si Kandes ini nggak tahu kenapa kakinya itu masuk ke konveyor itu sehingga konveyor itu ngebawa kakinya dan kemudian kakinya tuh harus ya patah, hancur, lebur, harus diamputasi gitu. Sampai harus memakai kaki palsu seperti ini. Dan dari situ dia termotivasi ya untuk menjadi orang ketiga, untuk mengingatkan orang terkait dengan pentingnya keselamatan kesehatan kerja. Dia punya pesan ya, ini pesan yang cukup powerful sih menurut saya. Pesannya itu ada tulisan di bawah nih, if you can't be safe for yourself, do it for the people love you. Jadi jika Anda tidak bisa berperilaku selamat untuk diri Anda sendiri, lakukanlah untuk orang yang Anda cintai. Ya ini untuk mereka-mereka karyawan-karyawan yang susah dibilangin tuh. Nah, ini perlu kita kasih kalimat ini ke dia gitu. Mungkin si pekerja itu malas berperilaku selamat ya, padahal berperilaku selamat ini eh, sangat bermanfaat karena untuk memastikan si pekerja itu bisa pulang dengan selamat ya, bertemu lagi dengan orang yang dia cintai. Kemudian ini ada perkembangan perkembangan teknologi lain ya, nanti bisa dibaca aja kurang lebih ini mirip. Intinya sih dia ada wearables, ada barang yang dipakai, ada virtual reality, ada artificial intelligence, dan dia ada IoT, Internet of Things. Nah ini juga ada beberapa hal yang unik ya di Kongres ya. Kalau biasanya kita lihat vending machine kan isinya ini ya, isinya kan minuman gitu ya, minuman dingin, manis gitu ya. Nah di sana mah vending machine-nya isinya Ropi Safety. Nih, saya juga baru lihat ini. Kayak sih memang memang event itu aja sih ya, isinya Ropi Safety ini. Saya nggak tahu cara ngeluarinnya gimana ya, apakah pakai koin atau pakai apa. Ya cuma fotoin doang ini. Ya, ini isinya Rompi Safety. Ini bukan lontong ya. Ini Rompi Safety warna kuning. Nah, ini juga unik juga nih. Jadi dia ada sepeda ya. Ada sepeda. Nah, sepeda ini dia menggerakkan blender gitu secara manual. Dan dia itu dimasukin smoothies gitu ya, minuman. Nah, ini blender ini ketika kita ngayuh sepeda, blendernya akan berputar untuk menghasilkan smoothies. Ini unik juga sih. Jadi ramah lingkungan. Kemudian di sana juga ada pameran-pameran ini ya, pameran hewan ya. Saya sebenarnya nyari kanguru gitu. Dari kemarin tuh pengen ketemu sama kanguru karena belum pernah ketemu kanguru. Di safari juga nggak ada kanguru. Nah, tapi ketemunya sama koala. Nah, koala ini dia naik ke pohon tanpa body harness, Bapak Ibu. Nah, ini saya pengen tegur nih, Pak, mana body harnessnya, Pak? Dia nggak ngerti bahasa saya, ya udah saya biarin aja. Nah, kemudian eh, ini foto-foto singkat ya. Ini foto dengan poster. Oh ya, saya ngambil penelitian tuh terkait dengan ini ya website saya, ketiga.top ya. Bagaimana ketika.top itu berevolusi dari tahun ke tahun. Kemudian seberapa banyak pengunjung yang datang, kemudian apa saja isinya, nah, itu akhirnya diterima. Dan ini juga alhamdulillah bisa foto dengan delegasi Indonesia. Ini kalau rekan-rekan punya SIO ya, surat izin operasi atau punya sertifikat apa namanya pelatihan apa gitu ya, itu kan ada tanda tangan dirjen ya, dirjen ketiga tuh, Bu Hayani Romondang. Nah ini Bu Hayani itu di samping saya nih, alhamdulillah bisa ketemu, bisa foto sama Bu Hayani. Jadi Bu Hayani beliau juga diundang untuk mengikuti kongres ini. Ya, itu saja dari saya. Saya echoing perkataannya si Kades Karnahan ya. If you can be safe for yourself, do it for the people love you. Jika Anda tidak bisa berperilaku aman untuk diri Anda sendiri, lakukan itu untuk orang yang Anda cintai. Itu dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Agung. Materi yang sangat luar biasa sekali ya Pak Agung. Ya, kita bisa belajar gitu tanpa harus ke sana. Jadi sudah jelas yang dijelaskan Pak Agung. Secara virtual kita bisa melihat ya bagaimana Kongres ketiga di Sydney, Australia. Nah, sebelum memasuki sesi yang selanjutnya, mungkin mengingatkan ya kepada sobat ketiga semua untuk mengisi link presensi, evaluasi, dan proses. Nah, kita juga ada sayembara ya, sobat ketiga semua. Jadi, kami punya sayembara untuk membuat video testimoni. Nah, nanti pemenangnya akan disampaikan di akhir volume. Tuh.
Nah, mungkin sudah tidak sabar juga sobat K3 yang ingin bertanya. Dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat. Mungkin dipersilahkan sobat K3 yang ingin bertanya atau sharing dengan Pak Agus. Ada yang ingin raise hand, Bapak Ibu semua? Oh, sepertinya masih malu-malu Pak Agung untuk raise hand ya Pak Agung ya. Sambil menunggu yang ingin raise hand, ini di kolom chat ada yang bertanya Pak Agung. Pak Agung izin saya bacakan ya Pak Agung ya. Ya, Bu. Baik, ini pertanyaan dari Pak Afif. Nah, bertanya tentang terima kasih Pak Agung atas sharing pengalamannya. Izin bertanya, apakah ke depannya peran K3 dituntut akan terus berkolaborasi dengan bidang lainnya, terutama di bidang IT dalam pengembangan untuk membantu meningkatkan budaya keselamatan di dalam maupun di luar negeri? Silahkan Pak Agung langsung dijawab. Ya, peran ketiga bersama orang IT ya. Ya memang dengan perkembangan teknologi seperti zaman sekarang, tidak hanya K3 saja yang berkolaborasi dengan IT, tapi hampir semua bidang ya itu berkolaborasi dengan IT. Nah, pastinya jawabannya iya. Ya, sebagai contoh misalnya di perusahaan yang perusahaan saya sekarang, ya saya sedang mengembangkan sistem terkait dengan MSDS ya, Masalah Safety Data Sheet. Bagaimana orang itu bisa mengakses MSDS dalam jangka waktu kurang dari 2 menit. Intinya kita itu siapkan kayak QR code ya. Ini yang basicnya ya. Kalau basicnya kita siapkan QR code, kemudian orang itu bisa scan QR code, kemudian dia bisa mencari dengan mudah raw material apa yang dia ingin cari. Karena kan perusahaan saya perusahaan farmasi ya. Kalau perusahaan farmasi kan raw materialnya, chemicalnya kan banyak tuh. Mungkin ada ratusan chemical. Nah itu kalau kita pakai kertas itu sangat sulit untuk mencarinya. Jadi dengan pakai digital itu lebih gampang untuk carinya. Tinggal ketik, ketemu, langsung dibaca. Nah, tapi kalau mau advance-nya sebenarnya kita juga punya rencana untuk membuat aplikasi ya terkait dengan MSDS. Kita juga terkait dengan digital itu berkolaborasi dengan IT dalam membuat hazard report ya. Hazard report ini misalnya ada orang menemukan bahaya, misalnya ya ada mesin yang covernya lepas. Nah, itu bisa melaporkan di situ eh, pakai aplikasi, kemudian report ke kita. eh, Sebenarnya tidak terlalu ada juga yang tidak terlalu rumit ya, yang dari orang K3 sendiri itu bisa mendalami tanpa harus ada orang IT ya. Gitu itu yang juga saya encourage ke tim saya di pabrik untuk mendalami perkembangan-perkembangan terkait dengan IT. Sebagai contoh misalnya saat ini tuh ada aplikasi namanya Power BI ya. Power BI. Jadi Power BI ini adalah aplikasi untuk memudahkan dalam menyajikan data. Ya, semua data sebenarnya bisa ya, termasuk data safety. Nah, penyajian data ini itu bisa real time gitu. Jadi kalau kita update di detik ini, maka penyajian datanya juga akan berubah di detik ini juga. Kalau biasanya kan kita menyajikan data itu kan biasanya kita pakai kertas, kemudian kita submit di Excel, kemudian di Excel kita bikin bikin pie chart atau bikin bar chart gitu kan ya. Nah, tapi kalau pakai Power BI yang terintegrasi dengan Microsoft Form, itu nggak perlu ribet-ribet kayak gitu, nggak perlu bikin-bikin apa lagi. Udah ketika masukin data, dia otomatis akan merubah apa namanya penyajian data. Nah, itu. Jadi ya kita kolaborasi dan dari tim HSE-nya juga jangan alergi untuk belajar terkait dengan apa AI apa IT ini ya prinsip-prinsip IT kira-kira gitu. Baik Pak Agung, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah ada yang raise hand Pak Agung. Untuk Kak Jihad Agil mungkin bisa open cam dan silakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya atas ilmu yang telah disampaikan dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Saya Jada Kimana Kusuma dari mahasiswa akuntansi ITB Adhika Pasuruan. Mohon izin bertanya Pak Agung terkait dengan materi tadi dijelaskan bahwasanya menyambung dengan pertanyaan yang pertama sebenarnya ya, terkait dengan penggunaan IT di dalam implementasi K3. Pertanyaan saya Pak, ketika penggunaan IT dalam K3 itu bagaimana sih Pak cara mengidentifikasi sumber-sumber atau potensi bahaya dalam penggunaan penerapan IT tersebut Pak? Sehingga nanti harapannya bisa diketahui walaupun menggunakan IT tetap ada bahayanya Pak. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yu atas pertanyaannya. Ini yang kalau yang saya tangkap adalah identifikasi bahaya pada sektor IT. Kira-kira begitu ya? Identifikasi bahaya pada sektor IT ya. Kira-kira gitu ya. Baik Pak, jadi identifikasi di dalam K3 dengan penggunaan IT seperti tadi waktu Oke. ergonomis, pemindahan barang menggunakan robot, itu bagaimana untuk mengidentifikasinya Pak? Sekian. Ya, oke. Berarti skupnya itu terkait dengan inovasi-inovasi yang tadi saya sampaikan ya. Ya, memang dalam setiap hal yang baru itu pasti ada bahayanya, ada risikonya. Setiap hal yang baru pasti ada bahaya dan risikonya. Betul tadi terkait dengan robot, itu ada bahaya robot ini nabrak orang. Dia lagi jalan atau lagi meleng, robotnya nabrak orang gitu. Atau bahkan dia bisa nabrak tembok. Ketika nabrak tembok, dia bisa rusak. Akhirnya investasi yang kita telah bayar itu bisa bisa angus gitu karena robotnya rusak. Cara pengendaliannya adalah dengan IT lagi gitu. Pengendaliannya dengan IT yaitu berupa apa tadi? Ya, berupa dengan memasang sensor tadi seperti yang saya sampaikan. Sensornya bisa berupa sensor infrared ya, infrared yang dia itu bisa mendeteksi obstacle atau halangan-halangan yang ada di sekitar. Atau misalnya inovasi terkait dengan VR, ya, virtual reality. Nah, virtual reality ini kan mata orang kan ketutup full ya. Mata orang kan ketutup full dengan apa namanya dengan alat VR-nya itu kan full tuh ketutup tuh. Nah itu ya tentunya kalau orang itu kalau misalnya lingkungannya kita tidak kendalikan, si orang itu bisa nabrak tembok gitu, bisa nampol orang lain gitu istilahnya ya, atau bisa tersandung gitu. Nah pengendaliannya gimana ya? Pengendaliannya kita identifikasi dia tuh aktivitasnya bisa ini bisa itu, risikonya ini itu ya udah kita buat lingkungan khusus ya, kita buat ruangan khusus yang memang hanya bisa diakses oleh si pengguna VR dengan jarak yang aman. Kemudian juga kita pantau juga terkait dengan apa yang dia lihat di dalam VR itu kan ada monitornya ya. Kita lihat kita khawatir kalau misalnya dia itu nggak bisa apa kesulitan gitu ya kesulitan kesulitan dalam penggunaan VR-nya. Kalau dalam lingkup yang lebih besar ya terkait dengan IT, sebenarnya banyak sekali bahaya-bahaya yang bisa muncul terkait dengan IT. Ini agak 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 meluas ya, jadi jawaban saya ya agak meluas. Sebagai contoh misalnya server-server ya, server-server komputer gitu, bukan server komputer yang kecil ya, ini server-server komputer yang besar. Nah, itu bahayanya apa? Bahayanya adalah kebakaran. Nah, kalau udah kebakaran, data-data yang ada di dalamnya kan angus semua tuh. Nah, bagaimana kita bisa memitigasi bahaya kebakaran? Nah, kalau kita kasih APAR ya, APAR ABC powder misalnya. Nah, APAR ABC powder kalau dipakai buat panel, rusak semua itu panel, data-datanya hilang semua. Nah, bagaimana akhirnya kita memilih pemadaman yang tepat ya? Kita memilih pemadaman alat pemadamnya itu namanya kalau dulu namanya FM200 ya. Kalau sekarang konon katanya ya FM200 sudah tidak boleh karena berbahaya. Atau misalnya servernya kita masukin ke dalam AC yang dingin sehingga suhunya itu bisa terkontrol. Tuh. Kemudian ada bahaya-bahaya terkait dengan security ya, bahaya-bahaya terkait dengan security karena biasa server ini kan terkait dengan data-data. Kadang ada aja orang yang ingin mensabotase datanya. Nah ini harus kita perkuat dari security pengamanan penjagaannya. Ada lowongan di sebuah perusahaan IT. Nah itu ya, itu tuh lowongan HSE ya, lowongan HSE manager atau HSE supervisor itu tuh tidak menyebutkan posisinya di mana. Maksudnya
pabriknya itu di mana gitu, atau lokasi servernya di mana. Nah, itu karena terkait dengan tadi bahaya keamanan ya, bahaya sabotase data. Nah, itu ya. Jadi eh, kalau saya simpulkan dari dari jawaban saya adalah pengendalian IT itu tergantung aktivitasnya, dan terkait dengan aktivitas IT yang lebih luas itu harus juga ada pengendalian yang lebih luas juga. Kira-kira gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, sih. Baik, terima kasih Pak Agung dan Kak Agil ya atas pertanyaan dan jawabannya. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Agung dari Sobat K3. Untuk penyelenggaraan Kongres K3 tahun 2025, kira-kira kapan Pak Agung? Dari Kak Mutia ya Pak. 2025 kayaknya nggak ada deh. Dia kan 3 tahun sekali ya. Kemungkinan di 2026 ya. Tapi sampai sekarang pun kita belum dapat kabar sih. Belum dapat kabar lokasinya di mana, kapan akan dilaksanakan, dan apakah ada fellowship lagi. Itu belum dapat kabar. Tapi kalaupun nanti ada kabar, ya mungkin bisa saya informasikan ke Bu Rini ya. Mudah-mudahan sih bisa di forward. Tapi ya kalaupun ada fellowship lagi ya pengen juga sih untuk ikut lagi. Mudah-mudahan bisa tembus lagi. Baik Pak Agung. Nanti mungkin selain itu bisa stay tune di media sosial Pak Agung ya Pak. Di Iya. k3u.com atau di YouTube. Mungkin nanti Pak Agung bisa menginformasikan di situ. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Agung, izin dari Kak Margiati. Selamat siang Pak Agung, izin bertanya untuk submit artikel dalam Kongres K3 itu prosesnya bagaimana ya Pak? Pak Agung. Submit artikel ya. Sebenarnya bukan artikel ya, submitnya abstrak. Submit abstrak. Jadi abstrak itu 500 kata. Seperti pada umumnya abstrak ya, dia ada strukturnya ya. Dia ada backgroundnya, ada latar belakang masalahnya, kemudian ada metode yang dilaksanakan, kemudian ada bagian kesimpulannya. Tuh, itu dalam 500 kata tuh harus cukup tiga bagian itu. Tuh, jadi tidak perlu kasih apa daftar pustaka, referensi itu nggak perlu. Ya, itu untuk di awal ya, seleksi awal. Nanti ketika kita lolos, kemudian kita diminta buat poster, nah baru boleh deh kita masukin yang lebih lengkap, kemudian kita masukin referensi-referensi. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, kalau memang rekan-rekan ingin mengikuti kongres ini, ya harusnya dipikirin dari sekarang sih, mau kirim fellowship, mau kirim abstrak apa gitu ya. Siapin aja project-projectnya apa gitu, mungkin penelitian apa, nanti untuk bisa dikirim abstraknya ke kongres ini suatu saat nanti, mungkin di 2025 atau 2026. Karena memang dia ini ya, setahun ya. Jadi kalau kongresnya dilaksanakan di 2026, dia persiapannya dari 2025 gitu, untuk open abstrak ya biasanya. Oke, baik. Baik Pak Agung, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Agung karena sudah lebih 2 menit ya waktunya. Ada pertanyaan dari Kak Bella. Pertanyaannya adalah, apakah dalam perkembangan teknologi tersebut membuat peran pelatihan yang dilakukan secara virtual dapat mempengaruhi eksekusi pekerja di real life-nya? Perkembangan teknologi, pelatihan Ah, virtual, eh, mengakibatkan apa? Pelatihan virtual? Maaf. mempengaruhi eksekusi pekerja di real life-nya gitu, kenyataannya langsung. Oh gitu. Pelatihan virtual mempengaruhi eksekusi pekerja di lapangan secara real life gitu ya. Iya, Ya, iya. sebenarnya mau pelatihan virtual, mau pelatihan secara offline, itu ada plus minusnya ya. Kalau pelatihan virtual ya kita kan tidak bisa melihat kondisi dari peserta pelatihan. Sebenarnya yang ditekankan itu, kalau terkait dengan efektivitas pelatihan, harusnya sih di monitoring evaluasinya ya. Jadi eh, kalau rekan-rekan berkenan ya itu bisa cek di website saya, itu ada 4 tahap pelatihan yang dikemukakan oleh Kirkpatrick ya. Ada 4 tahap pelatihan, jadi ada tahap 1, 2, 3, dan 4. Tahap 1 itu
dia peserta itu hanya melihat kondisi pelatihan. Tahap kedua itu peserta mendapatkan ilmu. Tahap ketiga peserta itu dapat mempraktekkan. Tahap keempat itu user dari peserta itu dapat merasakan manfaat. Nah, tugas dari seorang pelatih atau penyusun materi pelatihan yaitu mengkirim gimana pelatihan itu tidak tidak hanya sampai di tahap satu dan 2 tapi juga bisa bermanfaat, bisa di tahap 3 dan 4 bisa bermanfaat untuk diri karyawan sendiri dan juga bisa terasa manfaatnya oleh user. Oleh karena tadi makanya ditekankan adalah terkait dengan evaluasinya. Nah, evaluasinya gimana? Ya, evaluasi kita bisa pantau perilaku dia yang berubah ya setelah pelatihan kita bisa pantau perilakunya. Kemudian juga kita bisa melakukan tes lagi ya setelah pelatihan. Misalnya kita tes di 1 bulan setelah pelatihan apakah dia masih ingat materi yang disampaikan. Kemudian kita juga bisa melakukan interview terhadap usernya ya, pengguna jasa dari si peserta training ini kita tanyakan apakah ada perubahan atau tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau pertanyaannya lebih ke seandainya ya pertanyaan itu skopnya lebih ke pelatihan dari pemerintah misalnya kompetensi terkait dengan ahli K3 umum misalnya. Rasa-rasanya dari pemerintah belum ada rencana untuk pelatihan virtual deh. Tuh, jadi masih masih pelatihan offline. Itu mudah-mudahan menjawab ya. Ya, baik Pak Agung, terima kasih atas jawabannya dan Kak Bella atas pertanyaan. Nah, sepertinya mungkin masih ada beberapa pertanyaan ya tentang proses Pak Agung, bagaimana sih bisa hadir di kongres tersebut. Nanti bisa lihat di web k3ku.com ya Pak Agung ya. Di situ nanti sudah Betul. disampaikan detail-detailnya oleh Pak Agung. Nah, karena mengingat sudah eh, waktu zuhur juga, mungkin sebelum saya akhiri Pak Agung, ini ada sebagai bentuk apresiasi dari panitia ya. Sertifikat untuk Pak Agung. Terima kasih atas kehadirannya sebagai pembicara di dalam Masih masih webinar Safety and Health Talk seri 16. Nah, semoga berkenan untuk hadir mungkin nanti ya Pak lagi untuk sharing ya Allah. dengan teman-teman semua. Saya yakin 1 jam ini tidak akan cukup ya Pak Agung ya kalau misalnya pengen tahu semua. Sebelum saya akhir Pak Agung, apakah masih ada closing statement yang ingin disampaikan Pak Agung? Iya, eh, terima kasih Bu Rini. Closing statement dari saya adalah kita sebagai praktisi K3 harus membuka mata ya terhadap perkembangan-perkembangan teknologi ataupun perkembangan-perkembangan lain terkait dengan K3 di dunia. Bagaimana kita bisa membuka mata, yaitu ya kita eh, salah satunya adalah dengan mengikuti kongres konferensi ya. Kalau misalnya kita ada di perusahaan yang memang mendukung untuk kita mengikuti konferensi, yaitu jangan disia-siakan gitu. Jadi kita siapkan abstraknya, kita kirim, kemudian kita minta perusahaan untuk membayari biaya untuk kongres. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kita bisa untuk mengikuti salah satunya adalah mengikuti Safety and Health Talk ini ya yang dilaksanakan mudah-mudahan secara rutin. Nah, itu insya Allah banyak ilmu-ilmu juga. Jangan jangan puas terhadap ilmu yang didapat saat ini, tetap untuk mencari ilmu-ilmu lain yang bisa mudah-mudahan nanti bisa kita pakai dan bisa bermanfaat. Itu Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Agung closing statement yang sangat luar biasa sekali ya Pak Agung ya. Eh, Sebelum saya akhiri, mengingatkan Sobat K3 semua untuk mengisi link presensi, kemudian evaluasi dan proses yang sudah di-share di kolom komentar. Sebelum kita akhiri mungkin foto bersama ya Sobat K3 dengan Pak Agung. Mungkin bisa membuka open cam Sobat K3 semua.
buat kenang-kenangan bersama ya. Oke, selama satu dua satu dua tiga yang selanjutnya. Oke, terima kasih Sobat K3 semua. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya selama webinar berlangsung. Terima kasih Pak Agung dan Sobat K3 semuanya. Oke. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya karena kita masih ada eh, seri-seri yang lain dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Nanti kita infokan kembali di grup. Kemudian nanti masih ada volume-volume yang lainnya. Stay tune. Be safety, be healthy, be happy semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Afif Puri, terima kasih Terima Alif ya. Terima kasih. kasih.